Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga anak-anak semua selalu semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kendaraan di air. Pekan lalu Bu Guru sudah menjelaskan tentang kendaraan di darat ya. Nah, pekan ini kita sudah ganti di tema kendaraan dengan subtema kendaraan di air. Kendaraan di air banyak jenisnya. Siapa ya anak-anak yang pernah menggunakan kendaraan di air? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada rakit atau yang biasa disebut getek. Rakit adalah kendaraan di sungai yang berbentuk datar. Biasanya dibuat dari bambu atau kayu yang disusun dan diikat agar seimbang dan dijalankan dengan tali yang ditarik dan dijalankan atau dengan didorong menggunakan bambu. Rakit digunakan untuk menyeberang dari sisi sungai satu ke sisi sungai yang lain. Yang kedua ada perahu. Perahu merupakan kendaraan air yang sederhana, memiliki lambung. Perahu biasanya dijalankan dengan menggunakan dayung atau mesin. Nah, yang ketiga, kapal layar. Kapal ini lebih besar dari ukuran perahu ya. Kapal layar memiliki layar lebih dari 2 dan ukurannya pun sangat lebar. Ada kapal layar yang terkenal di dunia yaitu kapal pinisi. Kapal ini asli buatan Indonesia loh, kita harus bangga ya. Kapal ini biasanya digunakan untuk berwisata yang jauh dari satu pulau ke pulau yang lain. Yang keempat ada kapal peri. Kapal peri yang besar dapat mengangkut penumpang dan juga kendaraan. Kapal peri biasanya digunakan untuk menyeberang dengan jarak yang cukup jauh. Yang kelima ada kapal pesiar. Kapal pesiar ini sangat mewah dengan fasilitas yang lengkap. Biasanya kapal pesiar ini digunakan untuk berwisata yang panjang atau jauh. Yang keenam ada kapal kargo. Kapal kargo tidak digunakan untuk mengangkut penumpang ya anak-anak. Kapal kargo digunakan khusus untuk mengangkut barang atau kontainer berat dan juga besar. Yang ketujuh ada kapal roro. Kapal roro digunakan untuk membawa kendaraan seperti mobil, motor, truk, dan lain sebagainya. Yang ke-8 ada kapal tongkang. Kapal tongkang yang datar dapat dipakai untuk membawa barang yang banyak seperti batu bara. Yang ke-9 ada kapal tanker. Kapal tanker digunakan untuk membawa muatan seperti minyak, gas, atau cairan kimia. Jika di darat, fungsinya sama seperti truk tangki ya anak-anak. Yang terakhir ada kapal selam. Kapal selam ini khusus dipergunakan untuk keperluan militer atau pertahanan suatu negara. Dan dia mengarungi lautan melalui bawah air. Jadi dia menyelam ya anak-anak, bukan ada di permukaan air, tapi di dalam air laut. Nah, sekarang Bu Guru akan mengenalkan kepada anak-anak bagian-bagian kapal. Di atas ada haluan, bagian kapal paling depan. Ada anjungan, tempat nahkoda mengemudikan kapal. Ada geladak atau lantai kapal. Buritan atau bagian belakang kapal. Di bagian bawah ada kemudi untuk membelokkan kapal. Ada propeller untuk memutar mesin atau baling-baling. Ada lunas atau dasar kapal.
ada lambung atau badan kapal yang berfungsi untuk mengapungkan kapal agar tidak tenggelam, dan yang terakhir ada jangkar. Nah, anak-anak, biasanya kapal dikemudikan oleh seorang nahkoda atau yang biasa dipanggil dengan kapten. Dan dia berlabuh atau bersandar di pelabuhan. Nah, demikian penjelasan Bu Guru hari ini. Semoga anak-anak bisa paham dan juga diingat ya jenis-jenis kendaraan di air apa saja yang tadi sudah Bu Guru sebutkan satu persatu. Semoga anak-anak hari ini senang belajarnya. Baik, Bu Guru cukupkan sampai di sini videonya. Kita bertemu di video selanjutnya di tema kendaraan di udara. Tetap semangat ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.